Kalau orang soleh, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang yang populer, bukan orang yang banyak followernya, orang soleh, kata Rasulullah. Dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Wa in kanat ghaira salihah. Tapi kalau dia itu bukan orang soleh, jenazah ini akan berkata, ya wailaha, aina yadhhabuna biha. Celaka ini, mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana ini? Dikeluarkan dari rumah. Kita lihatlah. Apa yang dibawa tuh orang-orang mati? Kekayaannya 10 miliar. Yang kaya raya kita bilang. Ini orang kaya raya. Nggak ada yang dibawa. Sama dengan orang yang nggak punya apa-apa. Orang punya uang 1 miliar sama orang punya uang 1 juta. Sama matinya. Dibungkus kafan. Dibawa ke sana. Kuburannya sama. Oh, enggak, Ustaz, lebih luas. Nggak ada, kuburannya sama. Walaupun tanahnya luas, tetap satu petak itu tempat dia, tempat badannya dia. Tinggal dia orang soleh atau tidak. Kalau orang soleh, maka dia akan teriak, mengatakan segerakan. Tapi kalau dia nggak soleh, ya tadi kita bicarakan. Antum kalau di penjara, lihat ya kadangkala kalau ada sidang, vonis dibacakan, divonis 20 tahun, langsung menangis. 20 tahun. Cuma 20 tahun itu. Bayangin orang yang mati 1000 tahun yang lalu sampai sekarang di kuburan di tempat yang sempit itu berapa tahun? 1000 tahun dia di sana. Di penjara, subhanallah. Engkau ketemu kawan, dikasih makan, duduk, ngobrol. Makanya yang ditakutkan oleh orang yang di penjara itu kalau ditaruh di penjara sendirian. Ditutup. Nggak ada suara apa-apa. Hanya dia dengan dirinya sendiri. Dia kepingin mati, tapi dia sudah mati. Di hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menceritakan tentang dicabutnya nyawa, kemudian dikembalikan ke kuburan, lalu dikatakan yunadi munadin minas sama, ada yang menyeru dari langit mengatakan an sadaqa abdi. Ketika ditanya tanya man rabbuk, man nabiyuk, dia bisa menjawab. Ada yang menyeru dari langit mengatakan an sadaqa abdi, benar hambaku. Ini kalau orang benar. Ditanya man rabbuk, rabbi Allah. Madinuk Islam. Ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Muhammad sallallahu utusan Allah. Tapi kalau orang ini fajir, orang yang imannya ikut-ikutan, nggak ada keyakinan di dirinya, hanya lisannya yang mengatakan, hanya status yang berada di KTP dia muslim, tapi dia tidak meyakini hal itu dan tidak tampak dalam perbuatannya. Ketika ditanya man rabbuk, madinuk, man nabiyuk, sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku mendengar orang katanya Allah, katanya Muhammad, katanya Islam. Aku ngomong kayak gitu. Itu dipukul pakai martir jamaah sampai hancur. Mau minta tolong sama siapa? Makanya ketika engkau besok mati, apa yang akan kita lakukan? Tapi kalau dia bisa menjawab dengan benar karena keyakinan dan amalan dia, maka ada yang menyuruh mengatakan an sadaqa abdi, benar, hambaku itu benar. Jawabannya sahih semuanya. Fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Berikan dia kasur dari surga. Berikan kepada dia pakaian dari surga. Tempat yang sempit itu tahu-tahu jadi luas, jadi indah. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan bagi dia pintu ke surga. Nggak sendirian sudah jamaah. Orang tuh sendirian kalau pegang handphone bisa bertahan dia. Gimana kalau di kuburan? Dibukakan pintu surga, dia melihat keindahan surga. Kata Nabi SAW, fayatihi min rauhiha wa tibiha. Datang aromanya, wanginya kepada dia. Wa yufsah lahu fi qabrihi madda basari. Dan kuburan yang sempit itu
diluaskan di alam barzakh sana buat dia sepanjang mata dia memandang. Dia tidak terkurung lagi.